Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, ketemu lagi dengan saya Edi Siswanto dalam mata kuliah Etika Bisnis di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muria Kudus. Pada kali ini kita akan membicarakan satu materi, yaitu pertemuan ke-14 sesuai dengan rencana pengajaran semester, yaitu tentang earning management dan insider trading. Baik, kemampuan akhir yang diharapkan dalam perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu memahami tentang earning management dan insider trading. Adapun bahan kajian pokok yang akan disampaikan adalah yang pertama, pengertian earning management, yang kedua, pengertian insider trading, yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi earning management dan insider trading. Baik, kita mulai bahwa dalam aktivitasnya yang serba kompleks dan penuh dengan persaingan, oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal secara tepat, maka berbagai bentuk tindakan dilakukan agar perolehan keuntungan itu dapat diterima. Earning management dan insider trading adalah bagian dari tindakan tersebut, yaitu memanfaatkan keadaan yang ada dengan tujuan meraih keuntungan pribadi atau sekelompok orang, dengan tidak memperdulikan jika ada pihak-pihak tertentu mengalami kerugian. Kegiatan tersebut termasuk dalam bentuk mengubah berbagai informasi yang disebarkan kepada publik. Tentunya dengan kondisi yang seperti itu, harga saham akan berubah dan pihak yang telah mengetahui lebih awal atau yang merekayasa akan mengetahui tujuan dari tindakan tersebut, termasuk perolehan keuntungan yang akan diterima ini adalah sebuah kejahatan yang telah melibatkan orang dalam dan pihak investor juga bisa jadi ikut terlibat tentunya dengan batas-batas tertentu. Ya. Sebuah konspirasi kejahatan seperti ini selalu saja melibatkan kalangan intelektual atau biasa disebut dengan white collar crime atau kejahatan kerah putih, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak intelektual. Kita masuk dalam bahasan earning management. Terdapat beberapa istilah umum atau common label yang sering digunakan oleh para praktisi dan kalangan bisnis mengenai earning management. Antara lain creative accounting practice, income smoothing, income manipulation, aggressive accounting, financial number game, dan masih banyak istilah lainnya yang dapat digunakan secara bergantian. Istilah terakhir yang banyak digunakan di kalangan pasar modal di Amerika adalah financial shenanigans, yaitu earning management yang kadarnya mulai dari tingkatan sopan dan tidak berbahaya sampai dengan tingkatan kotor dan membahayakan publik atau lebih dikenal dengan fraudulent financial statement atau penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Earning management atau biasa disebut dengan manajemen laba adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan kehendak oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan. Tindakan earning management sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung di dalamnya. Artinya, tindakan earning management dilakukan mengandung motivasi-motivasi tertentu. Tindakan earning management tidak terlepas berhubungan dengan tindakan manajer dan para pembuat laporan keuangan perusahaan dengan cara mengotak-atik data-data serta metode akuntansi yang dipergunakan. Nah, ini memang modusnya adalah ada hubungannya dengan para manajer dan para pembuat laporan keuangan atau pihak akuntansi dengan cara mengolah-alik data, ya, dengan metode akuntansinya juga. Earning management atau manajemen laba, suatu tindakan untuk mengatur laba sesuai dengan keinginan pihak-pihak tertentu, terutama manajemen perusahaan. Kita tahu bahwa laba ini sama dengan atau mengarahnya adalah prestasi dari manajer tersebut. Manajemen laba tidak terlepas dari hubungan antara tindakan manajer dan pembuat laporan keuangan perusahaan dengan cara mengotak-atik data serta metode akuntansi yang digunakan. Tadi sudah disampaikan. Artinya ini memang agar bagaimana pembuatan laporan keuangan ini akan
terlihat sehat dan dengan metode-metode yang memang dikuasai oleh manajer dan pembuat laporan keuangan. Manajemen laba tidak harus dikaitkan dengan upaya untuk memanipulasi data atau informasi akuntansi, tetapi lebih condong dikaitkan dengan pemilihan metode akuntansi untuk mengatur keuntungan yang bisa dilakukan karena memang diperkenankan menurut accounting regulation. Nah, ini modusnya adalah ngepas-ngepaske atau menyamakan dengan metode akuntansi yang ada. Perusahaan-perusahaan besar cenderung memilih metode akuntansi yang menurunkan keuntungan. Nah, biasanya berbasis pada political cost hypothesis. Ya. Agar tidak terjadi pembebanan yang begitu besar, karena sekarang banyak sekali program yang memang berbasis pada keuntungan dari perusahaan. Salah satunya adalah CSR. Perusahaan-perusahaan yang sedang menghadapi kesulitan utang cenderung untuk memilih metode akuntansi yang meningkatkan keuntungan. Biasanya berbasis pada debt equity hypothesis. Ini biasanya perusahaan-perusahaan yang memang ingin untuk mengajukan utang ke bank sehingga lebih dipermudah ataupun lebih diperbesar nanti utang yang bisa diambil oleh perusahaan tersebut. Manajer yang bekerja di perusahaan yang menerapkan aturan bonus akan memilih metode akuntansi yang bisa meningkatkan keuntungan. Biasanya berbasis bonus plan hipotesis. Memang menggunakan metode akuntansi seperti dinyatakan di atas itu dibenarkan. Namun karena itu dilakukan dengan maksud-maksud dan tujuan-tujuan tertentu serta dilandasi oleh suatu motivasi tertentu, maka ini menjadi sesuatu yang patut dicurigai. Apalagi jika tindakan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pasar, seperti ingin menaikkan harga saham di pasar modal. Investor sangat tertarik pada informasi keuangan yang terkandung dalam laporan keuangan atau financial statement, karena informasi tersebut berdampak pada harga saham di pasar. Salah satu informasi yang dilihat dan dijadikan analisis oleh investor ada pada posisi laba dan nilai buku atau book value. Penelitian yang dilakukan oleh Indra dan Syam pada tahun 2004 membuktikan bahwa di Indonesia relevansi laba dan nilai buku menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan sebagai dasar ekspektasi investor masa mendatang. Relevansi laba dan nilai buku juga berhubungan dengan kebijakan pembagian dividen, kualitas akrual atau kualitas informasi akuntansi yang disajikan perusahaan yang membandingkan antara akrual dengan arus kas perusahaan pada periode masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dan juga ukuran dari perusahaan itu sendiri. Kita masuk dalam definisi earning management. Menurut Scott, ini di tahun 2000 menyampaikan bahwa earning management is the choice by a manager of accounting policies so as to achieve some specific objective. Karena manajemen dapat memilih kebijakan akuntansi dari berbagai pilihan kebijakan, maka wajar jika manajemen akan memilih kebijakan akuntansi untuk memaksimalkan utility-nya dan atau untuk memaksimalkan nilai perusahaannya, value of the firm. Menurut C. Mulford and E. Komisky, di tahun 2002 menyampaikan earning management is the active manipulation of accounting result for the purpose of creating an altered impression of business performance. Kita masuk dalam tujuan earning management. Tujuan dilakukannya earning management adalah untuk memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk melindungi diri dan perusahaannya dalam menghadapi keadaan yang tidak diinginkan seperti kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak dengan perusahaan. Jensen dan Mackling mengeluarkan agency teori dan contracting teori yang menyebutkan bahwa perusahaan adalah kumpulan kontrak atau nexus of contract, sehingga manajemen cenderung melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingannya. Kalau saja perusahaan ini adalah basisnya adalah profit, yang jelas
Oleh karena itu, pasti bagaimana perusahaan ini memperoleh keuntungannya sebesar-besarnya. Strategi earning management yang biasa dilakukan adalah increasing income. Manajer menyesuaikan akrual untuk meningkatkan laba. Ini untuk peningkatan laba. Big bet. Manajer mencatat penghapusan yang besar dalam satu periode untuk menghilangkan beban di periode lain. Ini penyusutannya. Yang ketiga, income smoothing atau manajer meratakan laba dengan menaikkan atau menurunkan laba. Biar ini pendapatannya biar terkesan smooth atau imbang. Incoming shifting, mempercepat atau memperlambat pengakuan pendapatan atau beban atau menggeser pendapatan dari satu periode ke periode lainnya. Yang selanjutnya adalah klasifikasi. Melakukan klasifikasi pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi sehingga mempengaruhi persepsi analis tentang sifat pendapatan dan beban tersebut. Kita masuk dalam metode earning management. Menurut Sulistianto di tahun 2008 ada 4, ini saya ngambil salah satu saja. Ada 4 metode untuk melakukan earning management atau manajemen laba. Ini saya ambil dari Sulistianto, satu tokoh. Yang pertama adalah pemilihan metode akuntansi, accounting method choice. Ada berbagai metode akuntansi yang selama ini diakui oleh prinsip akuntansi. Misalkan metode depresiasi garis lurus atau saldo menurun untuk mengalokasikan harga perolehan aktiva tetap. Menurut Vivo dan Livo untuk menentukan harga pokok persediaan. Prinsip akuntansi juga memberi kebebasan kepada penggunanya untuk memilih metode dan prosedur akuntansi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Yang kedua adalah penerapan metode akuntansi, yaitu accounting method application. Setelah memilih metode akuntansi dan menentukan nilai estimasi akuntansi sesuai dengan kepentingannya, manajer membuat kebijakan bagaimana cara menerapkan tanpa harus melanggar prinsip akuntansi. Upaya untuk memilih dan menerapkan metode akuntansi sesuai dengan kepentingan manajer bisa dilakukan untuk mengelola dan mengatur labanya agar lebih tinggi atau rendah dari laba yang sesungguhnya. Ya, metode yang ketiga adalah waktu menerapkan metode akuntansi, accounting method timing. Selain mempunyai kebebasan untuk memilih dan menentukan metode atau standar akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan, manajer juga mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan kapan dan bagaimana suatu transaksi atau peristiwa diakui sebagai transaksi dan peristiwa akuntansi yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Artinya suatu transaksi atau peristiwa tidak harus dilaporkan pada periode terjadinya, namun dilaporkan dan diungkapkan sesuai dengan kebijakan dan kepentingan perusahaan. Nah, ini memang nanti ada ilmunya sendiri. Yang keempat adalah pemilihan waktu atau timing. Pemilihan waktu akuisisi, aktiva, dan disposisi dapat mempengaruhi laba akuntansi. Pengusaha dapat menggunakan metode ini ketika seberapa besar yang diinvestasikan dalam biaya pemeliharaan yang diakui sebagai biaya periodik pada periode terjadinya pengeluaran. Pengusaha dapat memutuskan saat yang tepat penjualan plant, property, and equipment untuk dipercepat atau ditunda pengakuan keuntungan atau kerugiannya. Kita masuk dalam earning management dan tindakan kecurangan. Tindakan melakukan earning management bersifat mengambil keuntungan jangka pendek tanpa menunggu proses yang sewajarnya. Dorongan dari pihak manajemen melakukannya adalah ingin memperlihatkan kepada pihak pemegang saham bahwa prestasi kinerja perusahaan yang semakin lama semakin baik. Dan lebih jauh, pihak manajemen perusahaan memungkinkan untuk dipertahankan karena prestasinya yang menonjol tersebut. Ya. Namun sebenarnya apa yang dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan adalah suatu penipuan yang bersifat sangat tidak etis. Ini seperti yang dilakukan oleh Merchant and Rockness, bahwa tindakan manajer
melakukan manajemen laba tersebut bisa dikategorikan sebagai suatu penipuan dan tidak etis. Faktor yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan earning management. Yang pertama, standar akuntansi keuangan memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk memilih prosedur dan metode akuntansi untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, seperti mempergunakan metode LIFO dan FIFO dalam menetapkan harga pokok persediaan, metode depresiasi aktiva tetap, dan sebagainya. Kedua, standar akuntansi keuangan memberikan fleksibilitas kepada pihak manajemen dapat menggunakan judgement dalam menyusun estimasi. Dan yang ketiga, pihak manajemen perusahaan berkesempatan untuk merekayasa transaksi dengan cara menggeser pengukuran biaya dan pendapatan. Ya. Bapak LK dan tindakan earning management. Setiap perubahan dan berbagai informasi yang dimiliki oleh emiten diwajibkan untuk menginformasikan kepada Bapepan LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan secara jelas, dan sebuah kesalahan besar jika laporan serta informasi tersebut ditutup-tutupi. Ini sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal. Di pasal 85 yang berbunyi bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, penasihat investasi, biro administrasi efek, bank kustodian, wali amanat, dan pihak lainnya yang telah memperoleh izin persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam. Lebih lanjut, pasal 86 di ayat pertama juga menyampaikan emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat, dan menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja kedua setelah terjadinya peristiwa tersebut. Ya. Ayat kedua menyampaikan emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif dapat dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagaimana dalam ayat 1 berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam. Pasal 87 di Undang-Undang Pasar Modal ayat pertama menyampaikan bahwa direktur atau komisaris emiten atau perusahaan publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut. Ayat 2, setiap pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% saham emiten atau perusahaan publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut. Ayat ketiga, laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 wajib disampaikan selambat-lambatnya 10 hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham emiten atau perusahaan publik tersebut. Ya, kita sekarang masuk dalam insider trading. Nah, insider trading adalah informasi yang hanya dikuasai oleh sekelompok orang yang harusnya disebar tapi ditahan oleh sekelompok orang tertentu, dan itu dilaksanakan dengan tujuan tertentu, di mana umumnya bertujuan untuk meraih keuntungan dalam bentuk finansial. Ya, istilahnya kejahatan orang dalam. Tindakan menyimpan informasi dengan cara melakukan kontrol informasi dalam arti memberi atau open of information adalah dilakukan dalam batas-batas yang dikaji sejauh mana itu akan memberi dampak pada perusahaan, khususnya pengaruhnya pada harga saham. Para pebisnis diharapkan agar selalu menjaga rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan yang dimaksud berkaitan dengan berbagai kebijakan perusahaan, baik yang berhubungan dengan masalah keuangan ataupun non-keuangan.
Insider trading terjadi ketika informasi yang seharusnya disebarluaskan tapi ditahan oleh sekelompok orang tertentu dan dilakukan dengan tujuan tertentu. Ya, umumnya tindakan tersebut bertujuan untuk meraih keuntungan finansial. Tadi disampaikan bahwa memang sebagai orang yang ada di dalam perusahaan itu sendiri pastinya dia akan tahu kapan informasi ini harus dikeluarkan, tapi justru mengeluarkan dengan tidak pada waktunya dan memberikan informasi ini keluar. Tindakan insider trading yang dilarang dalam Undang-Undang Pasar Modal. Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal yang menyebutkan mengapa insider trading atau perdagangan orang dalam dilarang. Adapun itu diatur dalam pasal 95 dan 96 yang bunyinya untuk pasal 95 adalah orang dalam dari emiten perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek. A. Emiten atau perusahaan publik dimaksud. B. Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Ya. Artinya memang karena memang orang dalam itu sudah tahu informasinya sendiri, nanti track tren dari sahamnya akan seperti apa. Jadi dia juga dilarang untuk bisa membeli atau justru menyampaikan kepada orang lain. Di pasal 96, orang yang dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 dilarang yang pertama mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek yang dimaksud. Yang kedua, memberi informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek. Ini larangan adanya insider trading yang secara jelas dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal. Dalam hal ini, Bapepam, Lembaga Keuangan via Bursa Efek Indonesia memiliki wewenang besar dalam mengontrol keberadaan setiap perusahaan, terutama dalam kasus insider trading. Salah satu tujuan utama Bapepam LK adalah ingin membangun pasar modal Indonesia sebagai pasar modal yang disegani dan disukai investor domestik dan internasional. Sehingga wajar jika perangkat undang-undang dibuat sedemikian rupa dan juga ketat dengan tujuan seperti tersebut di atas. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal tersebut, OJK melalui BEI memiliki kewenangan besar dalam mengendalikan keberadaan setiap perusahaan, terutama terkait kasus insider trading. Salah satu tujuan utama OJK adalah membangun pasar modal Indonesia sebagai pasar modal yang segani dan disukai oleh investor baik domestik maupun internasional. Kita masuk dalam bahasan insider trading dan disclosure. Menurut RG Shock, disclosure atau pengungkapan adalah perusahaan harus melaporkan semua praktik manajemen, situasi keuangan, dan keterlibatannya secara hukum. Bila hal tersebut dapat mempengaruhi suatu keputusan investasi. Adapun menurut Jules J. Siegel dan J.K. Sim, disclosure adalah informasi yang diberikan sebagai lampiran pada laporan keuangan dalam bentuk catatan kaki atau tambahan. Lebih lanjut, mereka mengatakan bahwa informasi ini menyediakan penjelasan posisi keuntungan dan hasil operasi perusahaan. Disclosure dapat dipahami sebagai bentuk keterbukaan suatu perusahaan dalam melaporkan kebenaran kondisi keuangan dan non-keuangan yang dimilikinya secara terbuka, terutama kepada pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan seperti salah satunya adalah investor. Dengan tujuan utama agar informasi yang diterima adalah informasi yang menggambarkan tentang kondisi perusahaan yang sesungguhnya, bukan dalam bentuk rekayasa atau ada semacam tindakan melakukan earning management atau manajemen laba. Standar akuntansi keuangan telah menyatakan bahwa informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan harus mengikuti prinsip full disclosure.
Demikian pula pihak Bapepam sebagai regulatory body pasar modal di Indonesia sudah menentukan bahwa semua perusahaan yang telah go public di Indonesia harus menjalankan prinsip full disclosure dalam laporan keuangannya, dan ini merupakan bagian dari upaya penegakan good corporate governance. Persoalan disclosure ini menjadi penting jika kita tetap menghubungkannya dari segi trust atau kepercayaan. Jika kalian menempatkan dari segi trust, maka menjadi satu kaji topik yang luas, yaitu menyangkut kepada pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut dan efek yang mungkin timbul terhadap naik turunnya trust tersebut. Mungkin salah satu cara yang guna menumbuhkan terus trust bagi pihak pengguna financial statement adalah dengan menempatkan footnote yang diletakkan pada setiap halaman neraca. Sehingga diharapkan dengan adanya footnote atau catatan kaki tersebut akan menempatkan financial statement perusahaan tersebut pada posisi yang disclosure. Kiranya sudah menjadi kewajiban government atau pemerintah untuk mampu menjaga dan mempertahankan trust tersebut guna menjaga terciptanya suatu kondisi yang kondusif dalam dunia usaha. Sehingga dirasa perlu bagi pemerintah memberi perhatian khusus dalam setiap regulasi yang dikeluarkannya tanpa terkecuali yang berkaitan dengan pasar keuangan. Terciptanya suatu kondisi perusahaan dengan jauh dari nuansa insider trading adalah tidak bisa dilepaskan dari peranan pemerintahan, khususnya dalam hal ini adalah Bapepam LK, untuk membuat suatu bentuk peraturan yang lebih ketat dan lebih modern. Kejadian yang sifatnya insider trading ini pada dasarnya memang bisa digolongkan sebagai tindakan fraud atau kecurangan karena telah menyebabkan kerugian pada pihak lain karena memonopoli informasi ataupun melakukan pengontrolan informasi itu dengan tujuan kemudian menarik keuntungan atas suatu kejadian yang tidak normal. Karena itu berlangsung tidak normal atau bukan karena terbentuk dalam konsep perfect market, maka itu adalah suatu kesalahan. Tindakan untuk memperkecil timbulnya insider trading dilakukan pembentukan organisasi profesi seperti yang dicontohkan yang ada di Amerika Serikat, yaitu adanya Association for Investment Management and Research. Ini untuk mendorong setiap anggotanya membangun sikap profesional dalam bekerja yang terikat dalam suatu kode etik profesi. Earning management dan insider trading dalam perspektif etika bisnis. Jika kita melihat dari segi perspektif etika bisnis, maka tindakan dan keputusan earning management dan insider trading jelas menyalahi aturan. Dalam konsep pasar modal, diutamakan sekali tindakan kejujuran sebagai fondasi bagi setiap perusahaan yang akan go public. Karena publik yang menaruh dan menempatkan sejumlah dana pada setiap perusahaan menginginkan agar dana tersebut diperoleh keuntungan yang layak dan wajar. Sementara earning management dan insider trading harus dilihat sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pihak internal dan bersifat merugikan pihak eksternal. Di sisi lain, pihak eksternal atau masyarakat menilai setiap perusahaan yang berasal di pasar modal diseleksi dan dipantau dengan sangat ketat, termasuk mulai dari syarat-syarat yang harus dipatuhi dari awal hingga dalam berlangsungnya aktivitas bisnis. Kita masuk dalam aksi dan tindakan gorengan di pasar modal yang melanggar etika bisnis. Tindakan yang melanggar etika bisnis di pasar modal juga terjadi dalam bentuk aksi gorengan saham. Aksi gorengan saham adalah saat saham diluncurkan atau dijual ke pasar modal, maka pihak perusahaan melakukan pembelian saham dalam jumlah yang banyak dengan tujuan untuk mempengaruhi publik bahwa saham perusahaan tersebut baik, menguntungkan,
dan layak untuk dibeli. Sementara masyarakat tidak mengetahui bahwa yang membeli saham tersebut adalah pihak internal perusahaan itu, dan itu dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu seperti ingin mempengaruhi harga saham agar di pasaran harganya naik. Ini permainan pembelian oleh orang-orang sendiri untuk mempengaruhi suasana pasar. Investor yang terlanjur membeli saham gorengan adalah investor yang belum memiliki banyak pengalaman dalam jual beli saham. Mereka melakukannya karena terpengaruh situasi di mana banyak pihak yang membeli dan mendorong saham tersebut, bukan berdasarkan analisis pribadi yang mendalam terhadap perusahaan seperti dengan membaca prospektus perusahaan secara detail, memahami laporan keuangan, mengerti ruang lingkup aktivitas perusahaan, dan menghubungkannya dengan kondisi mikro dan makroekonomi. Nah, ini bagi yang mau terjun dalam permainan saham, ada tips investor dalam bermain saham. Menurut Trevino, berikut beberapa cara yang dapat membantu para investor, terutama untuk yang pemula atau investor kecil, untuk lebih tenang membaca situasi. Yang pertama, amati dulu reaksinya terhadap pergerakan bursa kejadian. Jangan tergesa-gesa. Yang kedua, perhatikan analisis pergerakan investor asing menjelang penutupan sesi kedua perdagangan. Apakah mereka kembali masuk atau tidak? Diselesaikan sebelum penutupan, lihat dulu pergerakan dari investor asing. Yang ketiga, perhatikan kondisi bursa keesokan harinya. Dilihat ketika bursa dibuka di pagi hari ini, dilihat dulu kondisi bursanya seperti apa. Selanjutnya, jika investor kecil memiliki saham selain blue chip, sebaiknya segera menjual saham tersebut pada guyuran pertama dan menukarnya pada saham blue chip yang paling banyak terkoreksi. Yang selanjutnya, jika pada saat itu investor kecil memiliki dana tunai, dapat membeli saham-saham blue chip yang terkoreksi yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Itu tadi tips untuk bermain di pasar modal menurut Trevino. Nah, sekarang kita masuk dalam disclosure yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di pasar modal. Ada aturan yang berlaku di pasar modal, dilarang adanya tindakan yang bertujuan untuk mengungkapkan nama atau kegiatan investasi nasabah kepada perusahaan efek lainnya. Dalam pasar modal, praktik kegiatan seperti ini adalah sangat dilarang karena setiap kerahasiaan serta wibawa perusahaan harus selalu dijaga dan dijamin dengan tujuan memberi kenyamanan penuh dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Salah satu tujuan pemerintah adalah mengkampanyekan kenyamanan investasi kepada para investor dengan mempergunakan media BEI atau Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu alternatif investasi yang profitable dan bersifat sustainable secara legal. Namun harus diingat bahwa para emiten diwajibkan untuk menjunjung konsep disclosure secara jelas berbagai bentuk aktivitas perusahaan kepada pihak yang membutuhkan dan menghindari pemberian informasi yang bersifat kecurangan dan merugikan investor. Bapapan LK memiliki peran kuat dalam mengawasi pasar modal yang sesuai harapan banyak pihak. Harus diingat bahwa ada dokumen-dokumen yang tidak boleh terbuka untuk umum, di mana ini dijelaskan dalam peraturan Bapepam nomor 39/PM/97 mengenai dokumen yang terbuka untuk umum. Dokumen yang tidak boleh dibuka untuk umum adalah mengenai pemeriksaan dan penyelidikan terhadap pelaku pasar modal, karena hal ini biasanya terkait dengan kasus tertentu
yang menyangkut nama baik seseorang. Contoh lain yang bisa kita sebutkan adalah seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal di pasal 79 ayat 1 yang berbunyi setiap pengumuman dalam media massa yang berhubungan dengan suatu penawaran umum dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material dan atau tidak memuat pernyataan tentang fakta material yang diperlukan agar keterangan yang dimuat di dalam tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. Memang harus jujur. Disclosure dalam pasar modal menjadi penting jika dilihat pada keinginan kuat untuk mendorong terbentuknya pasar modal Indonesia yang kuat dan stabil secara jangka panjang. Sehingga ketentuan yang diberlakukan pada pasar modal yang tertera pada setiap pasal jelas telah menegaskan bahwa semua itu menuju ke arah sana, yaitu membangun dan mendukung agar terdorongnya perusahaan yang berbisnis secara lebih etis. Hukum serta berbagai aturan yang berlaku di lingkungan pasar modal adalah sebuah kontrak kerja yang mendukung ke arah pencapaian kinerja. Kejahatan bisa terjadi dengan lemahnya sistem yang dibangun. Namun, dengan penerapan sistem yang ketat dan tertuang pada setiap undang-undang dan berbagai aturan lainnya, mampu menahan tindak kejahatan itu akan terjadi. Walaupun kejahatan akan terus bekerja untuk mencari kelemahan dari undang-undang dan peraturan tersebut. Nah, inilah sebabnya bahwa setiap peraturan perundangan itu harus bisa menyesuaikan dengan kondisi real lapangan dan bukan barang yang haram bahwa untuk perundangan ini bisa diubah sesuai dengan masa yang ada. Baik, itu tadi materi yang saya sampaikan. Silahkan setelah ini bisa mencari contoh-contoh kasus mengenai earning management dan insider trading yang ada untuk sebagai yang bisa dicari di internet atau di media yang lain sehingga bisa menambah wawasan bagi para mahasiswa untuk mempelajari mengenai earning management dan insider trading ini. Baik, terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan nanti bisa mengajukan. Silahkan bisa diajukan di komentar atau bisa mengajukan pertanyaan pada grup WA yang telah ada di setiap kelas etika bisnis di Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus dan bisa langsung japri ke saya. Baik, terima kasih. Saya akhiri, jangan lupa di masa-masa yang seperti ini tetap selalu menjaga kesehatan, tingkatkan terus imunitas sehingga kita akan terbebas dari pandemi yang ada. Selalu jaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan, menjauh kerumunan dan teruslah untuk berkarya walaupun kondisi masih belum memungkinkan atau belum bisa normal, tapi tetap patuh dengan protokol kesehatan. Terima kasih dari saya ucapkan salam sehat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.